setiap diutus nabi, maka nabi itu kemudian diingkari kalau tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai, tidak aspiratif gitu ya. Artinya ajaran yang disampaikan oleh nabinya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan sebagian nabi itu ya ada yang dibunuh oleh Bani Israel, seperti Nabi Yahya itu dibunuh itu. Makanya kisahnya Nabi Yahya tidak ada. Itu dari kelompoknya sendiri. Iya oleh Bani Israel. Ya. Jadi mereka itu maunya Allah itu mengutus nabi yang mau mendengarkan apa yang mereka inginkan. Sementara para nabi itu diutus untuk meluruskan perilaku yang tidak sesuai menurut ketentuan syariat agamanya pada saat itu. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terus membandel ya begitu, nyeyel kan gitu. Ya, maka mereka tidak mengimani, walaupun mereka punya kitab Taurat, yang mereka tidak mengimani isi kitab Taurat itu. Mereka diberi Injil pun mereka tidak mengimani ya, kitab Injil itu begitu. Maka ketika Nabi Muhammad lahir, kebenciannya semakin memuncak karena Nabi yang terakhir itu diharapkan oleh mereka Nabi yang mau aspiratif, mau mengikuti apa yang mereka inginkan. Tapi ternyata Nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Tambahlah mereka benci kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam. Ya seperti itu, Pak. Dalam perjalanan waktu, katakanlah sekarang saat ini Yahudi itu dia agamanya apa? Yahudi kan tadinya bangsa tadinya itu. Tadinya itu bangsa, kaum suku tadinya. Tapi sekarang Yahudi itu menjadi agama. Sama dengan Nasrani. Nasrani itu kan asalnya dari kata-kata Nazaret asalnya kan begitu ya. Itu juga asalnya kelompok, tapi kemudian menjadi agama. Nabinya siapa? Nabi yang mana? Nabinya Yahudi sekarang siapa? Oh kan Nabi sudah nggak ada. Nabi itu ya Nabi Muhammad SAW. Jadi begini Pak, ada yang disebut dengan agama Samawi. Agama Samawi itu Islam, Yahudi, Nasrani. Nah, Yahudi dan Nasrani itu asalnya itu bukanlah sebuah agama, tapi menjadi agama ketika Allah turunkan kitab suci kepada mereka. Ya. Jadi setelah Allah turunkan Taurat, barulah Yahudi itu menjadi agama, bukan hanya sekedar suku, bukan hanya sekedar apa namanya ya suku ya, terah ya, terah kalau terah kan begitu. Ya pokoknya bukan hanya sekedar bangsa, ya, tetapi menjadi agama ketika Allah turunkan kitab suci. Begitu juga Nasrani, ya, ketika Allah turunkan kitab suci, mereka yang mengaku bukan Yahudi, ya, mereka adalah beragama Nasrani, walaupun nabi mereka itu ya berasal dari Yahudi, ya, keturunan Yahudi, Nabi Isa alaihissalam itu kan begitu. Jadi menjadi agama setelah turunnya kitab suci. Nah sampai sekarang baik Yahudi maupun Nasrani itu masih menjadi agama, ya, masih menjadi agama Yahudi, agama Nasrani. Itu kan agama Nasrani ada modifikasi. Kemudian kalau tidak Katolik ya Kristen, Protestan itu kan begitu, itu menjadi pecah. Yahudi juga berfaksi-faksi, banyak ya faksinya, ya Yahudi yang Yahudinya apa? Kayak di Katolik itu kan ada apa? Advent, ada banyak macam-macamnya kan banyak, ya. Sama di Yahudi juga seperti itu. Terus apakah mereka punya kitab suci sekarang ini? Mereka meyakini kitab suci apa namanya? Bukan Zabur. Sekarang itu mereka mempunyai kitab suci yang sumbernya entah dari mana itu. Apa namanya itu? Ada yang aku jadi bukan Taurat, bukan dari
bukan dari agama samawi, bukan. Kitab modern itu. Namanya, aduh kok lupa ya. Berarti ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh ulamanya lah gitu ya. Mereka yakini seperti itu. Begitu ya. Coba saya cari. Oh, namanya Talmud. Udah dia kitab Talmud. Itu yang diyakini ya kitab Talmud, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sekarang, rujukannya ya kitab Talmud itu. Bagaimana wujudnya saya juga belum tahu, gitu ya. Belum pernah ke Israel. Ya. Karena kalau yang ada peribadatan orang Yahudi itu ya di Israel, tapi di negara-negara yang lain Yahudi itu dia melebur ke agama yang populer. Misalkan ya Katolik atau Nasrani, Protestan atau Buddha, nah, kan begitu. Jadi kalau di negara-negara yang lain selain Israel itu tidak populer orang Yahudi beribadah ke tempat ibadahnya, tidak populer. Atau mereka mempelajari kitab sucinya. Tapi kalau di Israel itu karena yang diyakini oleh mereka yang hanya Yahudi, mereka punya tempat ibadah, mereka punya kitab suci, mereka punya ulama-ulamanya yang mereka ikuti. Begitu itu kalau di Israel, begitu ya. Ya. Silakan. Setelah saya mendengarkan penjelasan Ustaz tadi, ini cocok dengan istri saya. Ya. Saya ikut pengajian ini kan untuk supaya bisa jelas menerjemahkan Al-Quran. Ya. Kalau dibaca ini kan sering bingung. Maksud saya kalau ada penjelasan seperti ini, sebelum penjelasan kami, sehingga kami bisa untuk mengaplikasikan untuk asumsi saya untuk sambung kita ke surga nanti. Itu tujuan. Nah, tapi dengan adanya ini tadi kan malah sakit dulu. Dan asumsi saya juga banyak yang kalau saya baca sendiri memungkinkan seperti ini. Nah ini supaya anda itu betul-betul mantap, karena saya kan mungkin mendekat itu sebagai oleh Allah. Supaya jangan sampai nanti meleset gitu. Oh, iya. Nah ini tadi kan kebingungan saya. Apa yang aplikasikan Allah mau? Makanya tadi juga kalau seperti dijelasan Ustaz tadi, revolusi Indonesia itu sudah ganti dan perang. Iya. Gitu. Kalau enggak itu tidak akan selesai. Ini asumsi saja. Tapi kalau yang tadi bisa dijelaskan untuk masalahnya seperti tadi, terus gimana? Iya. Kalau saya baca dengan terjemahan saya, satu-satu, kok maksudnya sudah dicake. Iya. Banyak sekali tidak ada dikerjakan itu. Iya. Kalau sesuk piye? Mulai kita rukun imannya kan itu. Ya. Jadi kita mempelajari seperti ini. Nek motor di radio banyak yang setelah seperti ini tadi juga ngopo loh aku ini. Kita ngopo, dokter ngopo. Itu apa? Itu yang dijelaskan tadi. Nah, satu itu ya apa? Revolusi itu seperti itu. Apa seperti itu. Perang ini. Jokowi itu saya ngomong kata ini itu terakhir itu sudah mulai dari 65 itu sudah siap untuk untuk seperti dalam Al-Quran ini. Tapi ternyata setelah saya pelajari dijelaskan Ustaz seperti itu, saya soal kan itu ini pertanyaan saya itu tadi itu suruh ngapain, terus seperti apa tugasan saya untuk mengaplikasikan itu biar nanti dunia kita itu suatu. Terima kasih. Ya, jadi begini Pak, ayat Al-Quran itu kan beragam isinya. Ada ayat tentang ekonomi, ada ayat tentang politik, ada ayat tentang hukum pidana,
kisah-kisah umat masa lalu. Nah, dan kisah-kisah umat masa lalu pun ada umat yang baik dan ada umat yang buruk. Nah, sekarang ini yang sedang kita bahas sudah berkali-kali pertemuan karena ayatnya itu masih berbicara tentang kisah umat masa lalu yang buruk. Nah, karena kita berbicara umat masa lalu yang buruk, jangan bicara apa yang kita bisa terangkan. Oh, umat yang buruk kok bisa kita terangkan? Gak ada yang bisa kita terangkan. Itu hanya kisah yang Allah sampaikan tentang karakter orang masa dulu. Hikmah yang harus kita ambil itu bukan mencontoh, tapi mengambil pelajaran supaya tidak terjadi seperti umat masa dulu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi yang saya sampaikan, misalkan umat masa dulu Bani Israel itu mereka kenapa sering melakukan ingkar janji? Karena mereka suka tidak jujur awalnya. Nah, itulah yang harus kita ambil. Orang tidak jujur bukan terjadi kepada Yahudi saja, bisa terjadi kepada kita. Orang yang ingkar janji bukan terjadi kepada Yahudi saja, bisa terjadi kepada kita. Nah, supaya itu tidak terjadi kepada kita, maka jangan sampai kita menjadi orang yang mewarisi karakter orang Yahudi, suka tidak jujur. Artinya kita harus menjadi orang yang selalu mengedepankan kejujuran. Dan ketika kita selalu mengedepankan kejujuran, maka insya Allah kita ini akan menjadi yang menepati janji apapun. Apalagi ikatan janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kita kan isyhadu bi anna muslimin. Saya bersaksi bahwa saya itu muslim. Janjinya kan itu. Nah, ketika janjinya itu, maka jangan sekali-kali kita lepaskan ikatan kita itu dengan Allah, dengan misalkan mengingkari apa yang sudah Allah tetapkan. Jangan sekali-kali mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengingkari hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Kan begitu akhirnya yang harus muncul. Nah, yang harus kita dakwahkan kepada orang itu ya tadi, bagaimana kita mengedepankan sifat jujur. Jujur dengan diri kita, jujur dengan agama kita, jujur dengan kehidupan sosial kita, dan akhirnya kita akan selalu berada dalam bimbingan Allah melalui Al-Quran ketika kita selalu jujur. Pangkalnya orang korupsi sekarang juga karena masalah kejujuran, kan tidak jujur. Mulyono begitu juga karena tidak jujur. Cuman masalahnya siapa yang mau memperbaiki dia, itu saja kan gitu. Ya, bahkan kan sekarang ada demo di mana-mana yang menyatakan sesungguhnya Prabowo itu hasil Pilpres kemarin hanya 35%, tapi ada manipulasi. Ya, manipulasi itu apa itu? Sikap apa? Sikap tidak jujur. Ya oleh siapa? Ya mungkin pengaruh presiden yang lama menekan KPU kan, dan seterusnya kan begitu. Jadi bermula dari ketidakjujuran menjadi negara yang carut marut seperti sekarang ini kan. Maka kampanye terkait kejujuran itu menjadi sangat penting. Dulu saya pernah menyampaikan, Finlandia itu negara yang satu pendidikannya terbaik di dunia. Maka padahal bukan negara muslim, Finlandia. Terus penelitiannya, masyarakatnya itu masyarakat yang paling merasakan bahagia hidup di negaranya. Ketika diteliti apa yang menyebabkan orang Finlandia lebih merasa bahagia hidup di tanah airnya, terus kenapa pendidikannya paling baik di dunia, salah satu yang menjadi karakter orang Finlandia itu adalah kejujuran. Walaupun konsep kejujuran itu milik kita, milik Islam, tapi sekarang ini lebih bisa diterapkan di Finlandia.
Denmark itu juga ya sama, tapi lebih bagus Finlandia. Itu penelitiannya. Karena begitu. Nah di kita ini yang punya konsepnya, tapi tidak konsisten dengan ajarannya sendiri kan begitu. Nah itu persoalannya. Begitu ya Pak ya. Bisa kita. Waktunya sudah lebih dari 20 ya. Oh iya.